bersukacita dan bersemangat. Puji Tuhan, kembali kita melaksanakan ibadah lansia yang setiap minggunya. Pada hari ini Oma bisa lihat, Opa bisa lihat aku memakai ulos. Ini gereja Citra Grand selama bulan Oktober melaksanakan bulan budaya, dan kebetulan di minggu pertama ini adalah dengan Batak. Jadi nanti bergilir akan ganti dengan setiap budaya juga. Kali ini setiap pelayan ada dari pelayan firmannya Ibu Pendeta Agnita, kemudian pemusiknya Ibu Elvi, singernya juga Ibu Pendeta Tini dan Ibu Pendeta Yosepin. Semuanya kita memakai ulos. Puji Tuhan, kita mau memulai ibadah pada hari ini. Saya mempersilakan Oma Opa untuk bersaat teduh sejenak. Kita akan masuk ke dalam kehadirat Tuhan. Bersaat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Puji Tuhan, kita mau memulai ibadah ini. Kita mau angkat satu pujian dengan judul Arba, Jiwaku Ingin Bernyanyi. Mari Om Opa kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu yang tak henti-hentinya mengalir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur bahwasannya pada pagi hari ini kami dapat kembali memulai ibadah lansia yang diadakan setiap minggu. Tuhan, biarlah Kau yang berkati setiap ibadah ini Tuhan, Kau yang berkati pelayan, Kau yang berkati petugas-petugas, juga Kau yang berkati juga Om Opa yang senantiasa setia mengikuti ibadah lansia dari kediaman masing-masing. Kau yang hadir di tengah-tengah mereka Tuhan, Kau yang pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saat ini kita mau mengangkat lagi pujian yang berkata Kaulah Harapan, dengan dua versi, ada versi Batak dan juga versi bahasa Indonesia.
dalam firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Nita Tauno dengan tema bertekun dalam iman dari Yohanes 16 ayat 1 sampai 4a. Sebelum itu kita mau angkat dulu satu pujian, Tuhan pasti sanggup. Dan juga kita akan mendengarkan dulu pembacaan responsoria Mazmur dalam bahasa Batak oleh Opung Aldo. Salam Oma Opa, saya akan membacakan dari Alkitab Mazmur 23 dengan bahasa Batak Psalmen 23. Jehovah dosi permaan au, dan tagamun hurangan ahu. Dipatongon doahu tu japalan akan nalomak, ditugu-tugu doahu di lambung aik hasonangan. Dipasabam dorohaku, ditugu doahu di dalam hati goran, ala ni guarnai. Enak pemardalan au di rurah, linggo manihamatean dan kubahan parmaraan ay hodo mandongani ahu tukot mudohot batahan mangapuli ahu hodo manutuk meja di joloku maradopon akamu suku dimiahi hodo uluku suksuk do panginumakku tongon tahe dengan bahasa dohot asin rohan mangikutut ahu saliling aku mangulu jaladung mulak aku masuk aku mabagas di Jehovah salilin-lilina. Oma yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian Alkitab yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau hari ini Tuhan berikan waktu buat kami untuk kembali ada dalam persekutuan lansia jemaat Tuhan Hope Citra Grand. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita di tengah-tengah pandemi ini sekalipun dalam persekutuan kami masih ada secara online, tetapi kami percaya inilah kebaikan dan kemurahan dari Tuhan untuk kami. Semuanya tidak mengurangi kasih setiamu Bapa, karena itu diamkan suara hati kami, meteraikan firman-Mu, agar kami semakin dikuatkan untuk hari-hari yang Tuhan anugerahkan di usia yang Tuhan percayakan. Berbicaralah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya di dalam pengampunan dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kekasih jiwa kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Sesuai dengan tema kita,
hari ini kita akan membaca bersama-sama dari Yohanes 16 ayat 1 sampai 4a, dan saya juga akan membaca untuk kita Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Saya akan baca untuk kita sekalian Yohanes 16 ayat 1 sampai 4a. Bertekun. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Ibrani 1 ayatnya yang pertama berkata demikian. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupannya setiap hari. Salam opa oma yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Horas, apa kabar? Saya yakin dan percaya opa oma tetap sehat, tetap bahagia, tetap sukacita. Puji nama Tuhan, hari ini dalam kita merayakan bulan budaya di jemaat Tuhan, tempat kita bersekutu, bersaksi dan melayani, di mana minggu ini atau minggu kemarin dalam budaya Sumatera, maka hari ini juga kita dalam persekutuan lansia kita masih ada dalam suasana itu, sehingga saya memakai ulos pada saat ini dan kembali saya mau katakan horas. Nah, tema kita pada hari ini berbicara tentang bertekun dalam iman. Sehingga selain Yohanes 16 ayat 1 sampai 4 yang menjadi dasar renungan kita, saya membaca juga Ibrani 11 ayat 1 tentang definisi iman yang ada di dalam Alkitab. Nah, berbicara bertekun dalam iman, sepertinya buat kita, buat opa dan oma, kata bertekun ini adalah satu hal yang mengingatkan kita ataupun mengingatkan peran kita saat ini bahwa biasanya ketika berbicara dengan bertekun, maka kita sedang menekuni sesuatu karena hendak ada sesuatu yang akan kita capai. Waktu sekolah kita bertekun belajar, ya, atau anak-anak kita, cucu saat ini didampingi, kita minta mereka bertekun agar supaya mereka mendapatkan nilai yang baik, agar supaya kita boleh mendapatkan kenaikan jabatan misalnya, atau apa yang membuat segala sesuatu berubah dan berubah itu menjadi lebih baik. Jadi saat seperti ini kayaknya kata bertekun itu apa ya yang cocok buat saya sebagai lansia, sebagai opa dan oma. Ternyata ketika berbicara tentang iman yang adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat, bertekun itu penting. Nah, dasar bacaan kita, Lembaga Alkitab memberikan judul bertekun ayat 1 sampai ayat 3 dan ayat 4 bagian A adalah pengulangan dari apa yang Tuhan katakan. Itu ditulis oleh Injil Yohanes, satu Injil yang cukup istimewa, yang memaparkan pandangannya tentang Kristus berbeda dengan Injil-Injil sinoptik yang memandang secara bersama-sama. Kalau kita lihat konteks dari bacaan ini, maka kita menemukan bahwa perkataan yang diungkapkan oleh Yohanes ini adalah pesan Tuhan Yesus ketika dia ada dalam perjamuan terakhir dengan para murid-muridnya. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan mau menyampaikan bahwa waktu yang akan dihadapi oleh murid-muridnya dan waktu yang dihadapi oleh setiap
dengan situasi dan kondisi hidup yang tidak menyenangkan. Yang istimewa adalah sebelum itu terjadi, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa akan datang waktunya kalian akan mengalami hal-hal ini. Kamu akan dikucilkan, bahkan orang yang membunuh kamu akan merasa bahwa dia berbakti kepada Allah. Dan dasar mereka melakukan itu adalah mereka tidak mengenal Yesus dan tidak mengenal Allah. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, mari kita bawa apa yang terjadi pernah dialami oleh bangsa ini. Ketika ada beberapa kali terjadi bom, khususnya bom bunuh diri yang membawa teror, ya, di Makassar, di Bali, di Poso, dan lain sebagainya. Perbuatan ini membawa ketakutan, membawa kegentaran, membawa kegelisahan, membawa kepanikan bagi kita. Dan dalam kondisi pandemi saat ini, ternyata opa-oma, ada opa-oma juga di Jemaat Pauk Pelita, jemaat yang dulu saya layani sebelum ke Pauk Citra Grand, di mana mereka juga sudah opa dan oma. Dan mereka Tuhan izinkan terpapar COVID-19 beberapa waktu yang lalu. Nah, ketika terjadi gelombang COVID yang kedua, mereka ada dalam kegentaran dan kepanikan. Bukan oleh teror karena ada bunuh diri, atau teror karena ada orang yang merasa bahwa dia melakukan sesuatu dengan menolong orang lain, maka orang lain itu masuk surga, dia sendiri masuk surga, dan dia bunuh diri. Bukan. Tapi mereka merasa teror itu seperti pengumuman di masjid yang mengabarkan bahwa ada yang meninggal di komplek, atau ada ambulans yang lewat dengan sirenenya. Mereka ketakutan. Dan ketakutan mereka itu membuat mereka merasa tidak nyaman tinggal di rumah mereka dan minta kepada anak mereka untuk membawa mereka tinggal bersama-sama dengan mereka di Cilengsi. Nah, yang mau saya katakan adalah bahwa pada saat ini situasi dan kondisi yang kita hadapi, kita sedang menghadapi situasi dan kondisi dunia yang membuat kita ada dalam kondisi yang tidak nyaman, yang membuat kita ada dalam kondisi bagaimana kita bergumul, bagaimana kita menghadapi dunia yang pada saat ini bisa saja membuat iman percaya kita kepada Tuhan goyah. Dalam bacaan kita Tuhan Yesus menyampaikan bahwa dunia membencinya. Oleh karena itu setiap orang yang percaya, yang mengikut dia, murid-muridnya akan dibenci. Tidak terkecuali dalam situasi dan kondisi seperti ini. Alasannya apa? Jelas sekali. Sebab mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Dunia tidak mengenal Bapa di surga dan tidak mengenal Yesus sebagai anaknya yang diutus untuk mendamaikan dan membawa pengharapan bagi dunia ini. Dalam konteks bacaan kita, hal ini dikatakan oleh Tuhan Yesus agar murid-muridnya yang terpaut hatinya, yang melekat hatinya kepada Tuhan, jika itu terjadi, jika mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami penolakan, mereka bahkan dibunuh, mereka tidak takut, mereka tidak gentar, mereka tidak kaget, karena Tuhan sudah memberitahukan itu kepada mereka. Menarik kan? Tuhan Yesus tidak menyembunyikan bahwa kalau kau jadi pengikutku, kau jadi muridku, maka saat saya bersama-sama dengan kalian semua baik-baik saja. Nanti kalian akan bahagia, kalian akan nyaman. Tidak. Tuhan Yesus tidak menyembunyikan kenyataan bahwa murid-muridnya akan mengalami penolakan. Makanya dalam ayat 1 dan ayat 4 dikatakan semuanya ini sudah kukatakan kepadamu. Artinya Tuhan Yesus dengan sengaja menyampaikan pesan ini. Dan di balik pesan ini pasti ada resiko. Apa resikonya?
tidak memberikan janji bahwa langit akan selalu cerah, bahwa upah mengikuti Dia, ada berkat, ada kenyamanan, ada satu dan lain hal yang diharapkan dari sebuah kegiatan, sebuah upaya, sebuah kerja. Tidak. Tuhan Yesus memberikan bahwa upah mengikuti Dia, berkat mengikuti Dia adalah apa yang mereka terima, apa yang kita terima, termasuk penganiayaan, ditolak, bahkan dibunuh bagi murid-muridnya, agar supaya mereka tidak kecewa dan tidak menolak Yesus. Dan sejarah membuktikan bahwa murid-murid itu bertekun sampai akhir hayat mereka. Pesan ini bukan untuk menakut-nakuti murid-muridnya. Kondisi situasi yang terjadi pada saat ini bukan untuk menakut-nakuti oma-oma, tidak. Tapi mari kita lihat bagaimana pesan ini tujuannya adalah memurnikan hati murid-muridnya, agar mereka benar-benar berpaut, benar-benar tekun, dan mereka dalam ketekunannya menjadi satu dengan Yesus, sehingga mereka tidak kecewa, mereka tidak gentar apapun yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pesan ini mau memurnikan hati dan percaya kita, hati dan percaya opa dan oma, agar terus bertekun setekun-tekunnya dalam iman untuk melihat pengharapan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan ini, di sini, di usia lanjut, dalam situasi dan kondisi jasmani yang makin lemah, iman rohani semakin dikuatkan, agar opa dan oma, kita semua sebagaimana murid-murid Tuhan Yesus mengalami kesatuan, kemanunggalan bersama-sama dengan Kristus, untuk hidup di dalam Kristus meskipun harus mengalami masalah, persoalan-persoalan dalam kehidupan ini. Dan Roh Kudus diingat dan para murid diingatkan bahwa mereka tidak akan sendiri. Mereka diingatkan bahwa Roh Kudus akan diberikan untuk menjadi penolong, penghibur kepada mereka. Ayat-ayat selanjutnya setelah ayat 4. Ada peran yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka, oleh Tuhan sendiri, sehingga mereka tidak sendiri. Karena Roh Kuduslah yang akan memimpin dan mengerjakan segala sesuatu di dalam dan melalui diri kita. Kalau kita masih ada sampai saat ini, Tuhan masih membutuhkan kita. Tuhan masih melibatkan kita. Roh Kudus memimpin kita, memimpin opa dan oma untuk melewati masa-masa ini, untuk mengerjakan segala sesuatu, menjadi peran dan bagian opa dan oma, bagian kita, bagaimana kita terus memberikan diri kepada Tuhan dengan tekun, dengan sukacita, dengan tetap bahagia dan semangat untuk mengatakan, ini aku dalam keterbatasanku sebagai opa dan oma, sebagai opung, aku masih mau memberi diriku untuk Tuhan pakai. Tuhan pakai bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk anak cucu, untuk keluarga, untuk masyarakat di sekeliling kita, untuk gereja dan jemaat. Memang mungkin sampai saat ini opa dan oma belum bisa bertemu satu terhadap yang lain. Satu mungkin pernah, seorang dengan seseorang. Tetapi dalam kebersamaan kita belum diizinkan untuk itu. Tetapi itu tidak akan membawa kesedihan, tidak akan membawa kekecewaan, tetapi akan membawa ketekunan dan kesetiaan. Walaupun banyak hal yang harus dihadapi, hadapilah semua dalam iman, untuk melihat rencana rancangan Tuhan yang sangat baik, bahwa Tuhan tidak pernah menyembunyikan perkara-perkara yang akan kita hadapi, seperti apa yang Dia katakan kepada murid-muridnya. Firman Tuhan terus datang melawan, mengingatkan kepada opa
dan Oma mengingatkan kita semua. Di mana tujuannya? Agar kita terus bertekun dalam iman. Banyak masalah ada, banyak persoalan ada. Teror dengan bom bunuh diri, cerita-cerita masa lalu mungkin masih menjadi teror untuk kita sampai saat ini. Ketakutan dengan situasi kondisi, dengan prediksi yang mengatakan bahwa akan ada lagi gelombang COVID selanjutnya atau apapun itu. Kita diajak pada hari ini. Mari kita tetap bertekun dalam iman. Kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap ambil bagian dalam pelayanan, dalam tugas tanggung jawab kita. Gimana Bu Pendeta mau ambil pelayanan? Orang ke gereja aja belum boleh, kumpul-kumpul belum boleh. Mari, pelayanan yang paling utama tanpa orang ketahui adalah selalu saya ingatkan dan saya katakan bagaimana kita bisa melipat tangan kita, bagaimana kita menutup mata kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana kita berdoa, menangis dengan orang-orang yang kehilangan pengharapan, mendoakan pekerjaan penginjilan, pekerjaan pelayanan, menopang dalam doa pelayanan Ibu Gembala, para pendeta, pastor, siapa aja yang melayani. Dukung pelayanan, pengurus, majelis pendamping lansia, mendoakan anak cucu kita, mendoakan bangsa dan negara, mendoakan teman-teman sahabat kita, mendoakan orang-orang yang ada di sekeliling kita, bahkan orang-orang yang mungkin membenci kita. Tuhan pasti tersenyum, Tuhan pasti mendengar doa-doa kita. Percaya bahwa kalau kita ada sampai hari ini, maka Tuhan masih membutuhkan kita, Tuhan memerlukan kita menjadi rekan kerjanya di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, jangan gentar, jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir, tetap semangat dan bertekunlah dalam iman percaya Opa dan Oma. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Satu saat badai pasti akan berlalu. Kita akan bertemu kembali, kita akan bersukacita bersama, dan satu saat kita akan melihat bahwa apa yang terjadi, Tuhan izinkan terjadi agar iman kita, pengenalan kita, kesatuan kita dengan Tuhan semakin nyata di tengah-tengah usia anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Tetap semangat, Opa dan Oma, selamat menjalani hari-hari penuh sukacita dalam peran dan tanggung jawab untuk terus bertekun dalam tugas tanggung jawab itu sampai Tuhan datang untuk kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati Opa dan Oma, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jehovah Tuhan, awon pasang
sukacita kami dalam ibadah lansia jemaatmu Paul Citra Grand. Kami kembali diteguhkan dengan firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk terus bertekun dalam iman. Apapun yang terjadi di sekeliling kami bisa menjadi teror yang membawa ketakutan, yang pada akhirnya mungkin akan membawa kami dalam keraguan-raguan, dalam perasaan ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi firman-Mu hari ini mengingatkan bahwa Engkau sendiri telah memperingatkan murid-murid-Mu bahwa mereka akan dibenci, bahwa mereka akan dianiaya. Tetapi Tuhan, sebagaimana murid-murid itu tetap setia kepada Engkau, maka kami pun Tuhan diingatkan untuk tetap setia, tetap bertekun kepada Tuhan di dalam iman percaya yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapak, biarlah sukacita kami tetap menjadi kebahagiaan untuk hidup di hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Berkati keluarga kami, anak cucu kami, dalam peran tanggung jawab mereka, dalam kehidupan mereka, dalam doa-doa dan harapan mereka. Berkati jemaat Tuhan, Paul Citra Grand di mana kami ada. Berkati Ibu Gembala bersama dengan keluarga, Bapak dan Ibu Majelis bersama keluarga. Berkati juga yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, Ibu Pendeta Tini bersama keluarga, Kak Agnes bersama keluarga, Ibu Elvi bersama keluarga, dan Ibu Gembala bersama keluarga. Biarlah Bapak, apa yang dikerjakan dalam pelayanan benar-benar kami kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami lansia yang mungkin saat ini dalam kelemahan, dalam sakit, dan tidak dapat mengambil bagian dalam persekutuan ini. Tuhan melawat, menjamah, memulihkan mereka dengan mereka yang sakit, yang menjadi pokok-pokok doa di dalam doa yang ada di jemaat Paul Citra Grand di mana kami ada. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk melawat, menjamah mereka, termasuk para penderita COVID-19. Kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam tanggung jawab yang ada dengan jajaran menteri yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah tanggung jawab itu. Berkati kepala daerah, baik tingkat 1, tingkat 2, sampai kepada pemerintah yang berinteraksi dengan kami secara langsung. Berkati dengan takut akan Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan, mereka kerjakan. Mereka akan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Engkau memberkati keluarga, rumah tangga mereka, memberkati kesehatan, kekuatan, hikmat, dan tuntunan dari Tuhan. Bapa di surga, berkati juga dalam upaya penanganan COVID-19, pelaksanaan vaksinasi yang terus berjalan, biarlah terus dilaksanakan dengan baik. Tuhan akan menyediakan yang dibutuhkan dalam vaksin, yaitu vaksin itu sendiri. Bahkan Tuhan akan hadirkan vaksin untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun, sehingga bangsa ini Tuhan akan terlepas dari COVID-19 dan kembali ada dalam aktivitas, dalam pembangunan, dalam kehidupan seperti di masa yang akan lalu dan yang masa lalu dalam tatanan yang baru. Terima kasih Bapak, hari-hari kami ke depan kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menyertai kami sehingga kami tetap kuat dan tetap bertekun di dalam iman percaya kami. Doa ini kami bawa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang terus mendampingi, menyertai kami, dan Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Agnita. Semoga firman yang disampaikan dapat menjadi rema dalam kehidupan kita masing-masing. Saat ini kita akan memberikan persembahan
seperti biasa diingatkan kepada Oma Opa jika ingin memberikan persembahan dapat mentransfernya ke rekening operasional gereja atau mengumpulkannya dan memberikannya saat ibadah lansia kembali normal. Kita mau angkat pujian Di Sini Aku Bawa Tuhan. Sudah memberikan persembahan, saat ini mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan kami sudah melaksanakan ibadah kami Tuhan, dan saat ini kami memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi Tuhan, dan setiap pribadi yang mengelolanya Engkau berikan hikmat untuk mengelola dengan baik dan bijak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat ini kita tiba di penghujung ibadah, kita telah menutup ibadah. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pelayan firman pada hari ini, Ibu Pendeta Agnita Tauno. Terima kasih juga untuk Ibu Elvi sebagai pemusik yang senantiasa mengiringi ibadah kita. Terima kasih juga untuk singer Ibu Pendeta Tini dan Ibu Pendeta Yosepin. Kemudian juga pembacaan Mazmur oleh Opung Aldo, dan terima kasih juga untuk setiap Oma Opa yang senantiasa setia mengikuti ibadah lansia dari kediaman masing-masing. Kita akan menutup ibadah ini dengan mengangkat pujian Bila Badai Hidup Menerpam. Karunia Tuhan Yesus Kristus,
dalam persekutuan dengan kasih Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, memberkati dan menyertai kehidupanmu, kehidupan opa dan oma, bersama anak-anak, menantu dan cucu-cucu, bersama orang percaya yang menaruh harap kepada Tuhan dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Bapa